Selamat pagi. Jadi kembali saya menyampaikan opini saya berkaitan dengan 6 bulan pemerintahan Presiden Prabowo. Proyeksi kita sebagai masyarakat dan pengamat umum, pengamat publik, seperti apa proyeksi 6 bulan kepemimpinan Presiden Prabowo. Sebelum saya menyampaikan opini, mohon sekiranya Anda berkenan menonton video berikut. Bloomberg calls it the Instagram park. It's changed the world. It has now we walk the talk. Not only talk the talk. We walk the talk. Not only talk the talk. Loh, ini Pak Jokowi mau kemana? Bukannya besok itu harus hadir di acara persidangan. Panik ya? Panik. Trotoar, turun ke jalan kawan-kawan. Saya minta rapikan barisannya, turun ke jalan kawan-kawan. Kita bentuk iya kawan-kawan. Teman-teman yang di trotoar, ayo kawan-kawan gabung ke sini ke jalan ini kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Kalau saya bilang tangkap Jokowi, kalian tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Saya tidak mendengar keseriusan kawan-kawan, semangatnya kawan-kawan. Tangkap Jokowi. Adili Jokowi. Kawan-kawan yang di sana kawan-kawan, saya minta suaranya kawan-kawan, semangatnya kawan-kawan, ayo kawan-kawan. Adili Jokowi. Adili Jokowi. Tangkap Jokowi. Periksa keluarga Jokowi. Adili Jokowi dan kroni-kroninya. Ayo kawan-kawan, kita teriakan sama-sama. Periksa Jokowi. Tangkap Jokowi. Saya tidak mendengar. Kita mau polisi, KPK bekerja atas kebenaran, bekerja atas kebaikan, bekerja atas profesional. Untuk segera jangan ragu-ragu memeriksa keluarga Jokowi yang telah menghancurkan negeri ini kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Jokowi selama 10 tahun. Mungkin di ruangan ini ya, yang benar-benar melihat dan memegang yang disebut skripsi itu ya hanya kami bertiga, dan yang ada di ruangan ini itu. Boleh saya tampilkan? Iya silakan. Skripsi, ini Dan pertama kali ini eksklusif nih? Ya eksklusif, ini eksklusif. Oke. Ini skripsi Jadi, Pak Jokowi? Ini saya potret sendiri. Ini dari mana? Dari UGM? Ini dari UGM. Oke. Ya, dan ini saya foto sendiri, jadi saya melakukan. Kita lihat halaman berikutnya. Oke, enggak sebentar. Artinya skripsi itu ada ya? Ada. Skripsinya ada. Yang disebut skripsinya Joko Widodo itu ada. Ini eksklusif nih ya? Ya, ini eksklusif, belum pernah muncul ya. Jadi ini ada. Kemudian kalau kita lihat halaman berikutnya. Ya, itu di situ ini udah lari, tapi nggak apa-apa. Ini lihat, ini ketikan manual. Ini ketikan manual, ketikan dengan mesin ketik manual. Ya, ada nanti halaman pengesahan itu yang dibuat tidak dengan mesin ketik manual. Coba kita tapi lihat. dengan font yang itu kalau diteliti, font itu jauh mendahului zamannya. Gitu ya. Ini. Nah, ini. Ini tidak ada di tahun 85 dengan font semacam ini. Ini adalah font kreasi dari Windows yang baru ada di tahun 92. Bahkan tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu pun dikonfirmasi oleh putrinya Prof. Ahmad Sumitro. Nama bapaknya bukan itu. Nama bapaknya Profesor Dr. Ahmad Sumitro, pakai U. Oke, bukan tidak Soe. pakai O. Tanda tangannya juga beda. Ya, tanda tangannya beda. Silakan dibaca oleh grafologi. Bakal sehat ini. Loh iya, enggak, ini justru sehat banget. Ya, namanya juga tidak. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, pada Kamis 20 Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan menghadapi 2 sidang gugatan berbeda terkait gugatan mobil SMK dan juga gugatan dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Solo. Dan jelang sidang lusa mendatang, Jokowi yang kini menetap di Solo, Jawa Tengah terlihat berada di Jakarta pada Selasa 22 April 2025 untuk bertemu dengan mantan menterinya dan kuasa hukumnya di restoran Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat sore tadi. Joko Widodo dan sejumlah mantan menterinya melakukan pertemuan tertutup di restoran Seribu Rasa Menteng
Dari pantauan tim Tribunnews di lokasi, Jokowi bertemu dengan mantan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, kemudian mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Saat ditanya oleh awak media usai pertemuan itu, Teten Mas Duki hanya memberikan jawaban singkat bahwa agenda tersebut sekedar silaturahmi saja. Senada dengan Teten, Wisnu Tama juga menegaskan bahwa tidak ada agenda khusus yang dibicarakan dalam pertemuan dengan Jokowi. Di sisi lain, Jokowi memilih bungkam mengenai agendanya pada hari ini. Ia hanya kaget banyak awak media yang meliput acara kali ini. Dan pertemuan tersebut berlangsung tertutup untuk publik maupun media. Namun kehadiran beberapa ex-menteri Kabinet Indonesia Maju itu memicu berbagai spekulasi. Apalagi seusai bertemu dengan para mantan menterinya, Jokowi juga bertemu dengan tim kuasa hukumnya di lokasi yang sama terkait pembahasan tudingan mengenai ijazahnya yang palsu. Jokowi melakukan pertemuan dengan Yakub Hasibuan CS secara tertutup. Bernegara sendiri karena Papua dulunya belum punya pemerintahan sendiri. Let's have the signs. Let's have the signs that you have. That's the Free Papua. Let me see these signs, please. Yeah. That's the Free Papua, Free Maluku. All right, gentlemen. So you're here. We don't know. No, because we didn't. We don't know the rule. That's why. Okay, Yeah. so now you know. So no more, right? Yes, exactly. Any form of anything that can be anything that upsets your neighbor, don't do it. Understand? Yeah, I understand because no rule. They You're don't here tell to me. hash out your issues diplomatically, right? Yeah. Not to antagonize someone else. Yeah. Thank you. Itu orang Indonesia tuh yang lapor. Paulus itu kan? Paulus Panjaitan itu anaknya. Tengah Hanif. Tengah Hanif. Kolonel Paulus Panjaitan Kan itu. nanti anak ti IJ. Anak ti so Panjaitan yang tahu. Siapa nama bapak dia? Paulus Panjaitan ini Luhut Panjaitan Luhut. punya anak. Luhut ya. Out your issues diplomatically, right? Yes. Not to antagonize someone else. Thank you. Demikian ada beberapa video demo ya, mungkin sedikit orang yang melakukan demo, tapi demo itu meminta untuk mengadili Jokowi. Itu video, salah satu video. Kemudian video opini dari pengamat atau pakar IT Roy Suryo tentang persoalan ijazah Jokowi. Kemudian ada video juga berkaitan dengan aksi yang dilakukan oleh beberapa orang di acara sidang tahunan PBB yang menyampaikan tuntutan dari mengklaim atau menuntut atau mengklaim kepentingan Aceh, Papua, dan Maluku. Nah, itu sengaja saya sampaikan berkaitan dengan proyeksi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo 6 bulan pertama. Jadi itu hanya sebagian kecil dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Ya. Bahkan salah satu persoalan yang paling kecil, paling sepele yang dihadapi oleh Presiden Prabowo adalah persoalan fenomena misteri ijazah S1 dan ijazah SMA bekas presiden bekas yang namanya Jokowi. Itu persoalan kecil, pandangan saya. Permasalahan yang sangat kecil, tidak penting. Nah, sampai persoalan itu tadi opini atau pendapat oknum yang mengatasnamakan mengklaim perwakilan Aceh, Papua, Maluku yang tentu saja arahnya itu freedom, lepas dari NKRI. Nah, itu persoalan besar dibandingkan dengan ijazah Jokowi tadi. Belum lagi kita
akan mengulik misalnya kalau pemerintahan daerah itu ada sekitar 95 sampai 106 urusan ditambah dengan 6 urusan pemerintah absolut, yaitu pertahanan keamanan, fiskal moneter, luar negeri, peradilan, ya, atau kehakiman, terus ada 6 urusan absolut pemerintah pusat itu. Jadi kalau di total tidak kurang dari 120 urusan yang harus diurus oleh Presiden Prabowo dan pembantu-pembantunya, para menterinya. Nah, kalau itu diperas, akhirnya dia akan mengilustrasikan bagaimana warisan yang diberikan oleh Jokowi sebagai presiden, ya, dari tidak kurang 110 sampai 120 urusan itu. Apakah urusan-urusan itu yang diwariskan oleh Jokowi masuk nilainya itu kalau di kuliah itu A, B, C, atau D, atau justru E? Nah, itu yang perlu kita telisik. Dan diperas lagi, urusan-urusan itu bisa mengerucut menjadi 8 gatra bahasanya, ya. 8 gatra. Kalau orang bicara tentang tata negara, tentang geopolitik, itu 8 gatra namanya. Ada gatra ideologi, kemudian ada gatra politik, kemudian ada gatra ekonomi, kemudian ada gatra sosial budaya, kemudian ada gatra sumber daya alam, gatra demografi, dan gatra geografis. Termasuk di politik itu ada gatra hukum dan tata negara. Ya, santai ya. Sambil ini kita kebetulan hari ini adalah manis galungan, ya, izin ya. Serumput kopi. Nah, jadi tanpa sebenarnya kalau mau diukur itu bagus. Indeks tentang mulai dari ideologi sampai geografis dan demografis tadi. Itu sebenarnya bisa diteliti ya dengan metodologi yang tepat, kemudian respondennya juga tepat, sehingga human instrument index itu masuk, human respondent index itu masuk, tidak asal-asalan menentukan siapa yang dijadikan responden berkaitan dengan bagaimana menilai kinerja akhir Jokowi, kemudian masuk dilanjutkan oleh Prabowo. Nah, secara kasat mata pribadi saya menilai 8 gatra ini, ya. Jadi indeks ideologi, ya. Ideologi ini kaitannya dengan mindset yang ada di tengah masyarakat. Ujung ideologi ini tentunya adalah toleransi dan persatuan. Ujung ideologi itu, ya. Jadi toleransi dan persatuan. Nah, kita secara kasat mata bisa melihat bagaimana pembelahan masyarakat terjadi 10 tahun di masa Jokowi, ya. Jadi ada kelompok, ya, terjadi pembelahan lah intinya. Jadi kacamata saya itu tidak sukses dari aspek ideologi. Bahkan pembelahan masyarakat itu konfirmasinya apa? Ada kecebong, ada kampret, ada kadal gurun, ya, ya. Itu fakta yang terjadi di tengah publik. Sehingga aspek ideologi yang terkonfirmasi akhir pada toleransi dan kebersamaan, kebersatuan itu tidak didapat. 10 tahun rezim Jokowi memerintah. Kalau ada orang menampik ini, mana buktinya, mana datanya? Metodologinya seperti apa? Respondennya siapa? Jadi kalau respondennya buzzer penerima BLT itu ya kacau, ya. Itu satu. Kemudian aspek politik. Politik ada 18 partai, ya. Secara kasat mata kita bisa menangkap, melihat bagaimana proses suksesi menjelang penetapan capres di 2024. Ya. Di sana orang kalau memahami politik dan pemerintahan, kemudian hukum,
akan bisa menangkap ada terjadi sesuatu yang ganjil di dalam sistem politik khusus pencapresan Cawapres 2024 kemarin. Bagaimana kasus Paman Usman di MK, ya, bagaimana Fufu Fafa bisa ramai pada masa itu. Kemudian sekonyong-konyong ada putusan baru dari MK. Nah, ini aspek politik yang notabene di dalamnya ada aspek hukum yang bisa ditengarai tidak equity before the law. Dan demokrasi itu dikangkangi oleh satu orang. Bahkan konfirmasi ucapan saya apa? SBY sampai menulis buku yang berjudul Cawe-Cawe Presiden Jokowi. Cek. Jadi bukan saya yang berbicara. Ya. Nah, itu aspek politik. Ya. Ketatanegaraan. Saya masuk menjadi PNS tahun 98. Jadi merasakan beberapa saat masa Orde Baru. Jadi kalau di zaman Orde Baru itu tidak ada, minim. Kalau dikatakan nol tidak ya. Minim yang namanya kolusi untuk jabatan itu minim. Minim sekali. Nah, di era sekarang Anda bisa cek mulai dari level lokal sampai pusat. Ditengarai diduga kuat permainan jual beli jabatan. Permasalahannya yang terproses hukum itu yang ketiban sial. Yang tidak terproses hukum itu mungkin jauh lebih banyak seperti fenomena gunung es. Nah, artinya apa? Artinya tata kelola birokrasi 10 tahun terakhir ini memburuk dibandingkan era sebelumnya. Ya. Itu yang perlu dicermati tentang aspek politik. Ya. Kemudian aspek ekonomi. Aspek ekonomi kita bisa, kalau saya pribadi melihat, tim ekonomi Jokowi gagal. Meskipun Sri Mulyani yang diagung-agungkan oleh sebagian orang di negeri ini sebagai menteri yang hebat di bidang keuangan dan sering mengatakan fakta-fakta pertumbuhan ekonomi, tetapi mohon maaf, apakah yang disampaikan oleh Sri Mulyani itu sudah komprehensif memadukan antara mikroekonomi dengan makroekonomi sehingga didapatkan angka real tentang potensi ekonomi tidak hanya negara state tetapi kemampuan ekonomi rakyat. Nah, itu hal yang ganjil saya tangkap dari seorang Sri Mulyani sehingga pandangan saya dia tidak layak lagi dikatakan sebagai menteri keuangan yang sukses. Bahkan kondisi ekonomi hari ini di tingkat lokal sangat miris. Ya. Itu aspek ekonomi. Belum lagi kita lihat bagaimana fenomena judol yang tidak jelas. Kalaupun ada proses hukum, tetapi tidak sampai ke akarnya. Jadi permukaannya saja dihantam. Sama dengan kasus Sambo. Kasus Sambo hanya berhenti di Sambo. Request di atas Sambo tidak ada. Dan ini kasihan Pak Sambo. Ya, buku hitam yang dibawa-bawa Sambo pada saat proses peradilan itu tidak terbuka, tidak dibuka oleh Pak Sambo. Nah, jadi aspek ekonomi betul-betul miris. Ya. Kemudian aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya salah satunya kohesi sosial. Ya. Tingkat keeratan, tingkat keintiman masyarakat, tingkat persatuan di tengah komunal kita. Jadi 10 tahun, narasi cebong kampret, kadal gurun, dan lain sebagainya itu masih ada di bawah. Sampai dengan hari ini. Artinya aspek sosial budaya yang diukur dengan indeks kohesi sosial itu rendah. Persatuan itu rendah. Ya. Ya. Apalagi muncul narasi elit, mari kita bersatu, mari bersatu, jaga persatuan. Tapi permisif terhadap kebohongan, permisif terhadap tindakan-tindakan yang melawan hukum, permisif terhadap korupsi. Kalau saya pribadi pandangannya beda, ngapain kita bersatu dengan koruptor?
Ngapain kita harus permisif dengan orang yang bohong? Apalagi yang dibohongin bukan sanak familinya saja, sedunia, bukan se-Indonesia lagi. Nah, ini persoalannya kalau berbicara tentang aspek sosial budaya. Kemudian indikator berikutnya yang menjadi bagian juga sosial budaya adalah bagaimana potret pendidikan kita. Mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan tinggi. Salah dua, saya tidak akan mengatakan salah satu. Salah duanya, fenomena ijazah Jokowi. Antara asli dan palsu belum ada jawaban. Fenomena disertasi bahlil yang notabene salah satu orang kepercayaan Jokowi. Ya. Jadi persoalan kecil ini, ya, saya sebentar akan ulas dia. Persoalan yang kecil ini, apabila Presiden Prabowo tidak mampu menyelesaikan, tidak mampu menunjukkan hitam dan putihnya, bukan abu-abu. Bagaimana mungkin seorang Presiden Prabowo akan mampu menyelesaikan persoalan yang lebih berat, apalagi persoalan yang sangat berat, seperti kasus yang tadi saya sampaikan videonya ada, opini oknum yang mengatasnamakan Papua, mengatasnamakan Aceh, mengatasnamakan Maluku. Ya. Persoalan kecil saja, ijazah Jokowi dan disertasi bahlil. Jika Prabowo tidak mampu memerintah pasukannya di bawah menuntaskan itu, bagaimana mungkin saya pribadi akan percaya? Meskipun saya 2 kali memilih Prabowo, karena tidak ingin memilih Jokowi. Yang ketiga, saya tidak memilih Prabowo, karena Prabowo berpasangan dengan anak Jokowi. Karena mohon maaf, saya tidak percaya dengan Jokowi. Itu persoalannya. Ya. Nah, singkat cerita, dari sekian aspek tadi, dan 8 gatra tadi, kata kuncinya, proyeksi kinerja Prabowo 6 bulan. Pertama, saya sedikit meragukan dia akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan besar ini apabila dia tidak mampu menjawab hitam atau putih persoalan ijazah Jokowi dan kasus bahlil berkaitan dengan disertasi. Karena apa? Karena persoalan ini kecil, tetapi dampaknya atau efeknya itu besar karena menyentuh tentang integritas dan moralitas anak bangsa. Itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini sampai kepada timnya Prabowo, sehingga ada konkreto untuk menyelesaikan 2 persoalan yang dianggap